akan kasih tiga penanya, perwakilan dari sebelah kiri saya, dari tengah, dan paling sebelah kanan. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan langsung pada poin inti pertanyaan. Disilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Sonia Tiamona dari Lembaga Adat. Saya tidak bertanya di dalam pembicaraan saya. Cuma yang saya mau sampaikan masukan saja untuk Ketua Bawaslu Pusat. Kami ini NKRI, Negara Republik Indonesia yang punya aturan undang-undang, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak datang dari Jakarta bicara di sini itu daerah otonomi khusus di tanah Papua. Jangan lupa itu. Itu masukan untuk Bapak. Yang kedua yang saya mau sampaikan, keadilan, bicara keadilan masalah pilkada. Keadilan mana yang kita mau ikut? Yang ketiga, untuk badan hukum pemilu kemarin, Bapak yang tadi sampaikan minta maaf. Pemilihan umum yang kemarin berjalan, itu DPR. Bapak jangan ganti mic, nasa buang mic. Itu DPR yang kemarin Bapak punya perbuatan yang salah sekali di tanah Mimika. Kembali ke tahun 2000, jangan 2000, 77 boleh pakai koin. Kalau pakai suara ini suara pindah dari kampung, kecamatan, sampai di provinsi sudah lain. Jadi salah. Jadi sebenarnya sosialisasi ini itu Bapak dorong harus bicara persoalan yang terjadi. Jangan banyak menjelaskan, bikin mengantuk kita di ruangan ini. Jadi yang Bapak saya mau kasih ingat, untuk pilkada bupati tahun ini, tolong lihat semua persoalan, dibersihkan dulu, baru jalankan pilkada. Kalau tidak, kantor Bapak yang baru itu nanti turun jadi rata di bawah. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, mungkin sebelum saya lanjut ke kedua, pertama saya konfirmasi dulu bahwa kegiatan ini kami telah mengkonfirmasi Ketua MRP Papua Tengah. Sampai dengan terakhir kemarin, saya sendiri setelah mengkonfirmasi, beliau belum sempat untuk hadir sebagai representasi kultur dari lembaga adat. Nah, sehingga materi ini bisa berimbang. Gitu. Ada masukan aspiratif juga dan ada aspek normatifnya. Namun tidak terkonfirmasi dan beliau masih ada di luar daerah. Tapi keinginan kami sebenarnya mengharapkan beliau untuk hadir di kesempatan kali ini. Lanjut ke penanya kedua, silakan. Yang kedua, tidak, yang kedua di ini dulu, nanti sebentar kita balik lagi ke sebelah kiri lagi. Yang kedua di tengah saya dulu, baru langsung ke sebelah kanan, paling kanan. Silakan Pak. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang, silakan. Kita beri tepuk tangan dulu para pemateri. Saya Febian Magal dari Demokrat. Baiknya dari pusat, ini tidak bertanya, tapi masukan. Baiknya dari pusat memberi pembekalan pada penyelenggara. Supaya apa? Betul-betul punya integritas. Betul-betul mewujudkan keadilan, bukan seleksi dompet. Bagaimana memaju kalau seleksi dompet? Betul-betul seleksi otak supaya daerah ini bisa maju. Itu saja, terima kasih. Lalu selanjutnya, yang paling belakang, silakan, HMI.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Kakanda dan para narasumber sekalian. Saya ingin bertanya kepada Ibu Titi selaku Perludem. Kalau kita coba kembali pada historis waktu zaman pemilu, kita pernah di bawah dalam kebingungan soal kasus bagi-bagi susu. Nah, maksudnya adalah apakah penyelenggara itu punya aturan yang memperhatikan etika kandidat atau tidak? Karena selama ini kan kita cuma dikasih tahu diterangkan soal kode etik penyelenggara. Pertanyaannya apakah para penyelenggara itu punya juga aturan yang memperhatikan etika-etika para pejabat, para kandidat itu, agar ini bisa menjadi pegangan kami ketika kami menemukan kasus-kasus yang terkait dan kami bisa sampaikan kepada pihak Gakumdu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kunci dulu satu titik. Kita masuk ke pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Freddy Aitemore. Silakan untuk pertanyaannya pada Pak Ketua Bawaslu terkait dengan keadilan pilkada. Yang mana akan kami ikuti? Silakan Bapak. Terima kasih dari 3 penanya ini. Pertama saya harus mengklarifikasi dulu. Jadi saya saat ini memang bukan lagi sebagai Ketua Bawaslu ya. Jadi saya adalah menjabat periode 2017 sampai 2022. Jadi kalau kehadiran saya ke sini sebagai pribadi yang mantan Ketua Bawaslu. Saat ini profesi saya sebagai advokat ya. Ya, itu kira-kira itu yang perlu saya klarifikasi lebih dulu. Saya kira apa yang menjadi masukan dari peserta ini ya, tentu dalam kapasitas saya pribadi ya kalau ketemu sama teman-teman yang saat ini duduk di legislatif ya, nanti kita sampaikan. Mungkin juga adanya Mbak Titik pun sama, Bu Titik juga sampaikan itu kan. Soal bagaimana regulasi pemilu maupun undang-undang pilkada ini ya. Jadi misalnya tadi kedua soal jangan seleksi dompet dan sebagainya itu kan. Artinya memang ini perlu ada beberapa revisi undang-undang baik di pemilu maupun pilkada. Jadi seandainya misalnya masyarakat di Papua tadi Pak Kasih sudah mengundang perwakilan MRP ya, tapi nggak datang. Itu kan dalam rangka untuk mendengar aspirasi ya, dari teman-teman di Papua ini, apa yang diharapkan dari regulasi itu, kemudian apa yang diharapkan dari pilkada ini ya. Tentu kontestasi pemilu maupun pilkada ini ya ada aturan-aturan regulasi ya, baik itu undang-undang maupun regulasi di bawah undang-undang, yaitu PKPU maupun Perbawaslu ya, dan undang-undang yang lain yang terkait dengan soal pemilu ya. Nah, itu dalam rangka untuk menegakkan proses pemilu ini biar adil, fair dan jurdil ya. Jadi keadilan ya, tentu keadilan bagi semua ya. Ya parameter untuk menegakkan keadilan adalah dengan undang-undang itu ya, baik di pemilu maupun pilkada. Jadi saya kira itu yang bisa kami respon, dan kami sepakat bahwa sudah seperti tadi saya sampaikan, integritas penyelenggara itu menjadi kunci agar pilkada ke depan ini bisa luber dan jurdil ya, tidak menjadi seleksi dompet. Saya kira menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, sehingga menjaga integritas, netralitas dan profesionalitas kerja bagi penyelenggara menjadi mutlak penting, dan publik tentu harus bisa mengawasi itu ya. Ini juga sudah diatur di undang-undang, sampai bahwa kenapa harus ada 3 lembaga penyelenggara pemilu ini, kategori 3 lembaga menjadi satu kategori sebagai penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP.
itu dalam rangka untuk pemilu ini bisa adil dan pemilu itu bisa luber dan jurdil ya. Jadi kalau ketika publik melihat ada ketidakadilan ya dalam proses pemilu maupun pilkada, ruang-ruang hukum telah memberikan ya jalan ya. Misalnya tadi KPU sudah menyampaikan ada sengketa proses ya, tentu ke Bawaslu. Ketika ada dugaan pidana tentu ke Bawaslu, nanti Bawaslu menyelesaikan dengan proses mekanisme di pidana pemilu dengan Gakumdu. Kalau kemudian ada sengketa hasil ya nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira undang-undang sudah memberikan ruang-ruang itu. Kalau kemudian ada dugaan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu ya memang menjadi ranah DKPP. Memang tidak ada aturan kode etik peserta pemilu gitu ya. Nah, tentu diatur di undang-undang mengenai pelanggaran di tahapan pemilu ya. Kemudian persoalan bahwa ini masuk sudah menjadi subjek atau objek dari regulasi pemilu atau pilkada belum itu kan. Itu soal penerapan hukumnya dan tentu kajian-kajian hukum dari proses adanya laporan dan sebagainya apakah memenuhi unsur atau tidak ya. Kalau memang memenuhi unsur ya harusnya ditindaklanjuti ya. Ya, tidak boleh dikesampingkan ya. Kalau tidak ya dijelaskan di publik. Yang penting penyelenggara ini saya kira harus transparan. Itu bagian dari akuntabilitas menjadi penyelenggara pemilu. Saya kira itu yang dapat saya respon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Abhan. Lanjut ke Ibu Titi, mungkin bisa direspon pertanyaan dari terkait dengan etika kandidat atau para pejabat. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita di Indonesia ini memang titik tekan soal kode etiknya itu baru ke penyelenggara ya. Makanya kita menjadi negara satu-satunya yang punya 3 kamar penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Tidak ada satupun negara lain di dunia yang punya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu permanen. Rata-rata mereka itu karena persoalan etika moralnya terinternalisasi dengan baik ya. Jadi beberapa studi perbandingan yang saya lakukan itu mereka bingung. Kenapa kok penegakan etik harus dilembagakan? Karena kata mereka kan sudah ada aturan. Harusnya aturan saja yang ditegakkan. Tapi ternyata kita masih butuh aspek etika ya untuk juga ditegakkan secara formal melalui lembaga yang permanen bahkan. Nah ini luar biasa begitu. Tapi ternyata pelanggaran yang tetap banyak. Sebelum masuk ke peserta, tadi saya setuju dengan yang kedua dari Demokrat. Memang hulunya di rekrutmen penyelenggara pemilu, Pak. Jadi kalau rekrutmennya bagus, penyelenggara pemilunya kredibel dan berintegritas, kita sudah punya modal 50% mewujudkan pemilu yang berintegritas. Itu ada penelitiannya, yang melakukan penelitian namanya Holly and Garnett. Dia mengajar di Kanada. Dia bilang begini, modalitas pemilu yang berintegritas itu sudah tersedia 50% kalau penyelenggara pemilunya berintegritas. Tapi kalau mau merusak pemilu paling gampang, rusaklah penyelenggara pemilunya. Nah kalau rekrutmennya tadi ya, kalau ini saya nonton kemarin ada RDP rapat kerja di Komisi 2 DPR, Pak Wahyu Sanjaya tuh bilang, kalau rekapitulasi berjenjang tuh bagus, tapi kalau setoran berjenjang, nah itu yang akan setoran berjenjang saya juga nggak ngerti ya Pak ya, maksudnya apa kata Pak Wahyu Sanjaya. Itu cara paling cepat kalau mau merusak pemilu kita, dan kalau dibiarkan katanya masuk nerakanya berjamaah. Nah, ya sayang masuk neraka tuh belakangan ya, padahal kita mau hukumannya sekarang gitu kan. Nah jadi saya setuju Pak, banyak yang harus kita benahi. Saya tidak anti dengan ormas, dengan kelompok golongan, tapi tidak boleh mengabaikan kapasitas. Jadi hasil evaluasi mendasar dari rekrutmen penyelenggara pemilu, bagaimana kita kembalikan kepada khitahnya, kapasitas, kompetensi, integritas. Karena ini profesi yang membutuhkan bukan sekedar jejaring, tapi juga pengetahuan, keilmuan, dan kredibilitas personal gitu. Jadi ini memang pekerjaan jangka panjang.
Nah, di kita tuh tidak ada sayangnya kode etik untuk peserta pemilu. Yang ada adalah komitmen etik. Biasanya komitmen etiknya itu apa? Komitmen etiknya itu deklarasi kampanye damai. Nah, itu kan selalu tuh tiap pilkada ada. Semua pimpinan partai politik menandatangani deklarasi kampanye damai. Tapi kalau kemudian isi butir deklarasinya dilanggar, ya kembali ke pasal-pasal penegakan hukum gitu. Tidak ada mekanisme etiknya. Bahkan tantangan kampanye di pilkada itu jauh lebih besar loh. Karena kenapa? Karena satu, kan undang-undang pilkada itu disusun sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Definisi kampanye di Undang-Undang Pilkada kita itu jauh lebih terbelakang. Karena kenapa? Kalau di pemilu itu definisi kampanye, ini contoh ya. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Jadi citra diri saja tuh sudah bisa disebut kampanye. Tapi kalau di pilkada, kalau yang di pemilu kan dan atau artinya alternatif ya. Ada salah satu dia sudah bisa disebut kampanye. Tapi kalau di pilkada itu definisi kampanyenya kumulatif. Meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Artinya 3 kan dan, karena dan itu mengarah kepada kumulatif. Jadi aturan pilkada kita itu beberapa aspek tuh tertinggal dari pemilu. Nah, ini juga harus diantisipasi. Itulah mengapa kalau kita lihat di website MK, sudah antri pengujian undang-undang pilkada nih. Nanti Bapak Pak Hiro akan siap-siap dengan kejutan. Misalnya contoh begini, di pemilu, kampanye di perguruan tinggi kan boleh ya. Nah, jadi walaupun KPU membatasi kampanye yang boleh di tempat pendidikan itu hanya boleh di perguruan tinggi. Di sekolah, madrasah itu tidak boleh. Atau pendidikan yang di bawah perguruan tinggi. Nah, itu ada di putusan MK kampanye di perguruan tinggi boleh. Tapi di pilkada, kampanye itu dilarang di tempat pendidikan. Karena kemarin pengujian undang-undangnya untuk undang-undang pemilu. Undang-undang pilkadanya belum diubah. Jadi nanti kita nih akan siap nih, terkejut terus dengan putusan-putusan pengadilan. Apakah putusan Mahkamah Agung, yang kemarin ramai kan soal usia ya, ataukah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi peserta pemilu, penyelenggara itu harus antenanya waspada terus untuk mencermati regulasi-regulasi baru. Dan termasuk tadi ya bahwa ya memang penyelenggara pemilu hanya bisa bersandar pada regulasi formal begitu yang mengatur. Makanya kemudian kalau ada ketidakpuasan sejumlah pihak itu mengambil langkah apakah dia menguji peraturan KPU ke Mahkamah Agung ataukah dia menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan tafsir sesuai dengan apa yang menjadi aspirasinya. Nah itu sekarang tuh banyak tuh, ada yang menguji soal calon persorangan, ada yang menguji soal kampanye di tempat ibadah, termasuk persyaratan calon. Jadi pasca putusan MA, Mahkamah Agung soal usia, di Mahkamah Konstitusi sudah ada 2 antrian pemohon yang ingin menguji apa makna calon. Jadi mereka minta calon itu dimaknai adalah syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang artinya dihitung saat penetapan calon. Kalau ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Agung menjadi tidak bisa dilaksanakan. Menjadi tidak bisa dioperasionalisasi. Berarti yang usianya belum 30 pada tanggal 22 September ya Pak, ya tidak bisa maju di pilkada. Nah itu menarik nih kita ikuti. Termasuk begini, soal kampanye di CFD ya, terlepas apapun, di dalam peraturan perundang-undangan kita yang namanya membagi bahan kampanye, makan dan minum itu boleh. Jadi membagikan makan minum tuh boleh sebagai bagian dari bahan kampanye, tapi ada batasan harganya. Itu diatur di dalam peraturan KPU, termasuk transportasi misalnya karena lokasi yang jauh itu juga boleh difasilitasi, tapi tidak boleh uang tunai. Jadi indikatornya adalah uang tunai. Nah masalahnya kemarin di pemilu itu kan dia tidak mengakui kalau itu aktivitas kampanye ya, padahal kan citra diri begitu. Nah perdebatannya di sana begitu, jadi perdebatan hukumnya ada di situ. Lalu juga saya ingin menyambung sedikit ke Pak Komisioner
memang betul soal teknis hukum dan prosedur itu sederhana, ya. Dibilang sederhana iya, tapi implikasinya itu bisa besar. Contoh begini, saya pernah menjadi ahli di perselisihan hasil pemilu Konawe Selatan soal penutupan TPS. Jadi di situ mereka kepulauan, ada satu pulau TPS yang mereka tuh saling kenal, Pak. Jadi siapapun warga yang sudah gunakan hak pilih, siapa yang ada di pulau mereka tahu. Saking karena mereka merasa mereka tahu, akhirnya jam 11 siang karena mereka merasa tidak mungkin jam 11 itu kalau ada lagi yang datang dari sisi jarak, dari sisi pemilih yang mereka kenal, mereka tutup TPS, Pak, jam 11 siang. Akhirnya apa? Berujung ke persidangan di Mahkamah Konstitusi dan tadi betul selisih ambang batas itu ternyata disimpangi oleh mahkamah kalau mahkamah menganggap itu potensi mengganggu asas dan prinsip pemilu. Termasuk juga di Indragiri Hulu. Jadi maksud KPPS itu baik, Pak. Sisa surat suara itu supaya tidak dicurangi dia bakar, Pak. Tapi kan dibakar itu tidak boleh. Sisa surat suara itu adalah ditandai ya, dicoret ya. Itu tandanya supaya dia tidak digunakan lagi. Tapi oleh KPPS-nya dibakar. Nah itu kan menyalahi prosedur. Dampaknya apa? Padahal yang dibakar itu cuma beberapa lembar. Akhirnya diperintahkan pemungutan suara ulang. Itu di Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Jadi hal-hal seperti ini kesannya sepele ya Pak. Tapi karena selisih suaranya itu sangat dekat dan itu bisa menentukan siapa calon terpilih, prosedur yang kita anggap sederhana ternyata itu bisa berdampak pada persoalan yang lebih besar yaitu pemungutan suara ulang. Nah makanya penting sekali bagaimana petugas ad hoc bukan hanya punya ketahanan, resiliensi untuk menolak suap ya Pak ya, yang tadi yang kata Bapak bilang tuh, tetapi juga bagaimana punya kemampuan untuk memahami aturan dan prosedur minimal begitu ya di dalam praktik penyelenggaraan pilkada kita. Saya kira itu responnya ya, nanti kalau ada yang kurang kita bisa diskusikan. Plus dulu kepada Bu Titi Anggreni SHMH. Hadirin peserta sekalian yang saya hormati, saya kira tadi cukup untuk satu sesi. Mungkin masih ada yang bertanya, mungkin saya pasti terakhir ya, sesi yang paling terakhir ini di sesi pertama 3 benarnya karena tadi sudah 1, 2, dan 3. Disilakan untuk tadi saya sudah sama Bapak itu mungkin yang di paling depan ya Bapak, yang partai politik ya. 1, yang kedua dari perwakilan PMI mahasiswa, dan 1 dari sebelah kanan saya. Silakan, kalau tidak ada berarti yang kedua. Silakan Bapak sebutkan nama asal partai. Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum. Nama saya Udin Waleulu dari Partai Buruh. Yang kami hormati para penyelenggara, Bapak Ibu sekalian, saksi mahasiswa dan sebagainya, dan teristimewa kepada Ibu Titin dan Bapak Abhan, dan selamat datang di daerah kami ini Pak, Papua tercinta ini. Menyikapi berbagai penjelasan yang disampaikan, dan ini khususnya untuk Ibu dan Bapak Bahnan yang sangat senior sekali, yang berbicara tentang sebuah landasan yuridis, bicara tentang hukum dalam proses pilkada ini sendiri, maka kami mau ingin memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan undang-undang pilkada ini. Menurut kami bahwa ada inkonstitusional yang merugikan partai-partai politik sebagaimana dalam kajian pasal 40 ayat 3 yang menandaskan bahwa partai-partai politik yang mempunyai hak melakukan pengusungan untuk calon kandidat pilkada adalah partai-partai yang memiliki kursi di DPR. Sementara yang tidak punya kursi ini tidak bisa. Ini dalam pasal 40 ayat 3 Pak, di dalam undang-undang pilkada itu sendiri. Tetapi di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, karena memang tadi Ibu dan Bapak bicara tentang keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai organ tertinggi di negara ini, maka keputusan Mahkamah Konstitusi sebelum hampir 19 tahun, hampir 20 tahun, dengan pemilu yang pertama tahun 2005 sampai sekarang, mengisyaratkan yang punya kursi atau tidak tetap melakukan hak yang sama di dalam melakukan pengusungan itu. Tetapi pada hari ini itu dibatasi. Kita butuh penjelasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
pelanggaran pemilu, khusus pidana pemilu yang dilaksanakan di kabupaten ini. Ini kenapa? Karena ini sudah merupakan pelanggaran pemilu pidana. Kenapa kita tidak bisa langsung ke APH, aparatur penegak hukum kepolisian? Karena ini adalah lex spesialis, derogat lex generalis. Artinya ada kekhususan dalam undang-undang untuk menyediakan yang itu. Tetapi selama ini dalam proses pelanggaran yang kami sampaikan ke lembaga-lembaga tertentu di KPU, dalam hal ini adalah Gakumdu dan sebagainya, tetapi tidak pernah terdengarkan bahwa ada rekomendasi dari Gakumdu untuk pihak kepolisian di dalam proses ini, Pak. Itu yang saya sampaikan. Kita sudah bosan, Pak, menyampaikan seperti ini, Pak. Ketika masalah-masalah yang terjadi di kabupaten ini, tadi Pak Ketua maupun Pak Hukum dari KPU, iya, bahwa setiap masalah harus transparansi dan sebagainya. Ketika kita melakukan prosenggah dan proses ini akan diselesaikan pada tingkat provinsi. Tetapi di provinsi tidak melayani ini, Pak. Oleh karena itu, kami mengharapkan, kami mengucapkan banyak terima kasih dalam sosialisasi ini. Tetapi yang menjadi substansinya, KPU melakukan sosialisasi secara internal di dalam tubuh KPU itu sendiri. Karena Bawaslu ini cuma melakukan pengawasan terhadap landasan yuridis sebagai dasar dalam pemilihan ini. Tapi pelanggaran teknis adalah Komisi Pemilihan Umum. Banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik tidak pernah melakukan ke DKPP dan tidak ada sanksi. Melakukan sosialisasi di daerah ini. Siapa yang melakukan sosialisasi? KPU. Tidak boleh coblos dari satu ini. Tapi yang melaksanakan itu adalah KPPS. KPPS adalah turunan daripada KPU. Jadi kita menilai bahwa itulah KPU. Untuk sementara, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke penanya berikut, Ketua PMI, silakan. Penanya kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Amalongo, Lima Witimi. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bugis, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Malaysia, Kabupaten Mika. Yang saya hormati para narasumber yang telah berkesempatan hadir. Namun di sini dari secara kelembagaan Pergerakan Mahasiswa Islam Malaysia memberikan ketukan keras kepada Ketua MRP Majelis Rakyat Papua karena tidak konsistensi dalam hari ini menyuarakan aspirasi daerah. Karena kenapa harus MRP hadir di sini untuk kita sama-sama? Karena problematika yang hari ini sedang kita hadapi di Kabupaten Mika adalah apa yang menjadi rumusan MRP, yaitu mengajukan bakal calon bupati dan wakil bupati yaitu orang asli Papua. Ini yang sementara lagi framing di hampir setiap media sosial yang tentu hari ini menjadi problematika. Maka secara kelembagaan Pergerakan Mahasiswa Islam Malaysia memberikan apresiasi terhadap Bawaslu untuk mengambil langkah dan isu strategi hari ini untuk kita berbicara. Jadi di sini kita tidak hanya berperang soal perperangan pileg yang sudah terjadi, tapi di sini kita hadir bagaimana untuk memberikan butiran gagasan terkait dengan kepentingan daerah yang hari ini kita perjuangkan bersama. Nah, pandangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Malaysia Kabupaten Mika melihat yang lebih khususnya dijelaskan atau masukan saya, pertanyaan saya mungkin kepada Ibu Titik sebagai lembaga peradu. Yang ingin saya mau pertanyakan, mungkin dari Bu Titik sudah melakukan kajian-kajian khusus terkait dengan lembaga khusus daerah otonomi baru yang dimana MRP sedang godok, yaitu calon bupati orang asli Papua dan juga calon wakil bupati orang asli Papua. Karena tentu kita melihat bahwa di kabupaten khususnya daerah Kabupaten Mika ini kita sudah masuk pada pemilihan yang tidak masuk pada menggunakan hak noken, tapi kita lebih pada demokrasi. Nah, saya butuh mungkin pikiran daripada Ibu Titin, yang kemudian pertanyaan saya diberikan kepada KPU.
dalam hal ini tadi sudah menjelaskan terkait dengan kesiapan badan ad hoc dan bentuk sosialisasi terkait dengan pendataan. Nah, yang kita melihat yang menjadi dalam evaluasi diri KPU lembaga penyelenggara hari ini, tentu kita berangkat daripada pileg yang kemarin menjadi substansi kita. Berangkat dari pileg kemarin menjadi substansi kita. Nah, yang dimana ini saling menyalahkan antara komisioner yang sudah demisioner dan antara komisioner yang terpilih soal problematika. Tapi integritas dan nilai daripada KPU tersendiri tidak menunjukkan konsistensi dalam melakukan penghitungan suara. Dan itu terjadi. Dan kami hadir di tengah-tengah situ dalam melakukan rekapitulasi bersama sebagai lembaga pengawas. Oke, cukup. Mungkin Masih ada? sebentar. Ya, Yang berikut, langsung. maka kami harapkan KPU dalam hal ini komisioner yang baru yang terpilih tidak harus menanamkan egosentrik tersendiri, tapi perlu untuk harus bersosialisasi dan bertransparansi dalam melakukan setiap tahapan-tahapan. Karena ini menjadi keluh kesah, baik itu yang merugikan partai politik dan juga yang punya hak memilih. Nah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan, konsistensi dan komitmen itu yang kita bangun bersama. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, yang ketiga, paling terakhir, silakan dari suara perempuan Pemkri, perwakilan kota perempuan ya, harus, iya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Medi Sundung, Ketua Pemkri Cabang Timika. Amole, Amlong, Dimau Itimi, Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin bertanya dan juga mungkin tegaskan mengenai permasalahan-permasalahan pada pemilihan umum kemarin pada bulan Januari, di mana banyak problematika tentang surat undangan dan juga KTP. Nah, di TPS-TPS ini banyak permasalahan yang mana undangan ini diberikan kepada masyarakat, yang diprioritaskan juga kepada masyarakat di RT tersebut. Tetapi tidak semua mendapat dan juga bermasalah dengan masyarakat yang hanya punya KTP. Nah, ini kan bisa menjadi problematika juga karena bisa jadi ketua RT ini dia berpihak pada satu kandidat sehingga surat suara yang tersisa, undangan yang ada yang tidak dibagikan ke masyarakat bisa dia bagikan kepada mungkin keluarga yang tidak bukan masyarakat setempat, sehingga dia datang memilih di situ. Ini kan bisa bahaya juga karena tidak terjadinya demokrasi yang baik, sehingga pemilihan ini tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Nah, ini kan kita bisa terpaku pada negara kita yang demokrasi, sehingga tidak dinodai dengan adanya demokrasi yang menjadi demokrasi, karena tidak terbagi untuk masyarakat yang punya hak untuk memilih. Ini bagaimana tanggapan KPU melihat persoalan ini, karena ini sudah banyak didiskusikan. Kemarin PMKRI juga melakukan diskusi, kebetulan KPU hadir, dan banyak sekali masukan-masukan dari mahasiswa dan juga para lembaga-lembaga yang hadir. Dan dalam permasalahan ini yang sangat mengerucut pada surat undangan ini dengan KTP, yang mana diprioritaskan dulu. Nah, dari kami kalau mungkin bisa itu sama pada KTP, karena kalau di undangan itu nanti banyak misalkan ketua RT ini berpihak kepada siapa, sehingga undangan ini tidak berjalan dengan baik untuk pemilihan pilkada nanti. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan plus dulu kepada 3 penanya. Kemudian sebelum saya masuk untuk jawab dari narasumber, perlu saya sampaikan bahwa ini sesi pertanyaan terakhir dari sesi pertama, karena setelah ini kita akan break, makan siang dan sholat. Oke, saya masuk saja ke yang tadi pertanyaan pertama kepada Bu Titi ya. Pada Ibu, silakan.
Oke, baik Pak. Terkait dengan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 10 tahun 2016. Jadi di pasal itu bunyinya, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Jadi contohnya kalau Partai Buruh ini kan peserta pemilu DPRD yang lalu ya, walaupun dapat suara tapi kalau tidak punya kursi di DPRD Mimika, maka tidak bisa ikut pengusulan pasangan calon dari perolehan suara. Konsekuensi pasal 40 ayat 3 ini, Undang-Undang 10 2016. Nah memang pasal ini lahir asbabun nuzulnya itu karena dulu persyaratan itu kan 15% suara dan kursi ya, atau kursi. Dan calon itu jadi banyak sekali begitu. Nah ini dibuat oleh pembuat undang-undang untuk kemudian bagian dari penyaringan calon. Nah bagaimana konstitusionalitasnya? Kalau saya sih ya, siapapun yang jadi peserta pemilu DPRD mestinya boleh mencalonkan. Itu kalau saya. Tapi kan ini aturannya berlaku nih. Dan saya tahu bahwa Partai Buruh, Pak Said Iqbal, itu sedang menguji pasal ini di Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana masa depannya pasal 40 ayat 3, ya kita harus tunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikabulkan, seperti halnya di Pilpres, siapapun partai politik peserta pemilu dengan kontribusi suara, dia bisa ikut mengusulkan dengan persyaratan yang 25%, ya artinya nanti semua partai politik peserta pemilu DPRD, sepanjang dia dapat suara, dia bisa ikut menjadi bagian dari koalisi pengusulan atau pengusungan. Kenapa ini jadi penting bagi Partai Buruh misalnya? Karena kalau dia sebagai pengusul, logonya dia kan bisa muncul di surat suara. Nah, kalau dia tidak bisa menjadi pengusul, logonya tidak bisa muncul di surat suara, begitu. Hanya menjadi pendukung artinya. Nah, ini yang kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah akan mengatur ini mutatis mutandis dengan pengaturan Pilpres atau merujuk kepada pengaturan Pilpres atau tidak? Ya harus mengikuti persidangan di MK. Kalau belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, tentu KPU harus ikut apa yang ada di pasal 40 ayat 3 ya Pak ya. Mudah-mudahan MK-nya selesai cepat. Saya dengar MK baru akan memulai pengujian undang-undang persidangan di bulan Juli. Karena kenapa? Karena sekarang mereka masih melakukan minutasi terhadap putusan-putusan perselisihan hasil pemilu legislatif yang 200 lebih jumlahnya. Nah, pencalonan kan akan dimulai 27 November ya Pak ya. 27 Agustus. Nah mudah-mudahan sebelum 27 Agustus sudah ada kepastian hukum. Karena dalam pilkada dan pemilu itu ada prinsip yang namanya prosedurnya, prosesnya harus pasti terukur, tapi hasilnya tidak bisa diprediksi persis begitu. Jadi kita ini berpemilu tuh harus jelas aturannya apa, rujukan regulasinya apa, itu yang diikuti. Menyambung kepada kawan dari PMII tadi, soal pertanyaannya, kalau saya dalam konteks ini tentu kita berpegangan pada regulasi yang ada ya. Regulasi yang ada yang secara formal mengatur persyaratan OAP itu kan ada pada Pilgub. Dan preseden praktik selama ini untuk bupati wali kota kan tidak diberlakukan. Nah bagaimana kemudian kalau ingin juga tadi persyaratan Pilgub turun juga kepada bupati wali kota, misal tidak dua-duanya ya Pak, tapi salah satu. Jadi pasangan calon itu harus misalnya dengan pendekatan kohesi sosial, OAP dan bisa non OAP salah satunya. Berarti harus ada perubahan regulasi. Perubahan regulasinya pada ranah apa? Pada ranah undang-undang atau pada ranah peraturan perundang. Ya, kalau dalam hal ini hanya pada ranah undang-undang, Perpu atau putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah itu. Jadi
kepastian itu pada hari ini apa yang ada di dalam undang-undang begitu, yang ada di dalam undang-undang, ini saya bicara regulasi kita ya, rujukan kita di dalam mengelola tahapan, ya itu hanya berlaku persyaratan tersebut untuk Pilgub. Nah untuk Bupati Wali Kota tentu harus ada regulasi pada perangkat yang sama yang mengatur itu begitu. Apakah dia diupayakan melalui pengujian undang-undang? Jadi jalannya dua tuh, kalau menginginkan hal itu legislative review, perubahan undang-undang melalui Perpu ataukah pengubahan di parlemen, ataukah yang kedua melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Selama tidak ada, maka dia hanya bisa melalui kebijakan otonom masing-masing partai. Nah di beberapa daerah sebenarnya pendekatan kohesi sosial itu terjadi, contoh di Maluku ya, saya pernah riset. Jadi walaupun tidak ada aturan bahwa pencalonan itu harus misalnya, kalau Maluku itu kan pasti kalau kepala daerahnya non-muslim, pasti wakil kepala daerahnya muslim. Atau sebaliknya, vice versa. Karena bagian dari tadi membangun kohesi sosial melalui pilkada dan juga untuk kepentingan pemenangan. Atau di kampung saya ini memang unik ya, nama saya Titi Anggraini, tapi saya asli Sumatera Selatan nih, saya orang Sumatera. Di kampung saya itu di Musirawas, itu selalu tuh, karena kita punya banyak pendatang, biasanya pendekatan etis partai politiknya, kalau calon kepala daerahnya itu Melayu, wakilnya itu biasanya itu non Melayu, apakah dari Jawa ataukah, karena banyak juga orang Batak ya di sana. Nah pendekatan-pendekatan seperti itu terjadi, tapi dia bukan sesuatu yang mandatori, tapi dia sifatnya etis, karena pendekatan tadi kohesi sosial dan pemenangan. Nah itu yang bisa saya respon ya. Jadi baik dari sisi formal ataupun preseden praktik pilkada, situasi hari ini tidak memungkinkan pemberlakuan persyaratan pada Pilgub untuk juga Bupati Wali Kota. Kecuali tadi ya perubahannya melalui legislative review atau kemudian melalui judicial review. Nah terakhir sebagai penutup saya kira tadi dari PMKRI ya soal surat pemberitahuan memilih. Sebenarnya dia bukan surat undangan Pak, pemberitahuan memilih. Jadi ini sosialisasi memang jadi tantangan. Tanpa pemberitahuan atau undangan, kita itu sebenarnya bisa print sendiri ya Pak, dari cek DPT online. Tapi sayangnya tidak semua warga itu tahu bahwa ada situs cek DPT online yang bisa kita masukkan input NIK. Kalau nama kita sudah ada di DPT ya kita tinggal print bawa itu saja sudah bisa. Atau kalau kita tahu nama kita sudah ada di DPT, kita datang ke TPS melihat pengumuman DPT ada di nomor urut berapa, kasih lihat KTP elektronik, itu bisa digunakan. Jadi surat undangan pun tidak bisa sembarangan diberikan. Jadi karena kalau di TPS protapnya itu selain surat undangan, dia juga harus divalidasi dengan KTP elektronik. Nah disinilah pelanggaran sering terjadi. Petugas di TPS itu sering tidak memeriksa sesuai prosedur, makanya dia banyak dilanggar. Sebagai penutup saya kira, kita memang harus hati-hati memahami aturan main. Contoh nih, antara pemilu dan pilkada tuh beda. Sengketa proses kalau di pemilu tidak puas di Bawaslu, upaya hukumnya ke PT UN. Tapi kalau di pilkada, sengketa pemilihan tata usaha negara, contoh soal pencalonan, tidak puas di Bawaslu, upaya hukumnya bukan ke PT UN, tapi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berarti kalau di sini perginya kemana? Ke PT TUN di Makassar. Dan kalau masih tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, masih bisa upaya hukum terakhir yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Itu bedanya antara pemilu dan pilkada. Dari hal yang sederhana ternyata ada perbedaan ya Pak, terkait dengan sengketa proses. Saya kira itu catatan dari saya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus pada Bu Titi. Lanjut yang sesi terakhir, pertanyaan terakhir untuk KPU. Disilakan Pak Hiro. Baik, terima kasih Pak Moderator. Tadi saya tanggapi sedikit terkait dari pertanyaan dari Partai Buruh tadi ya, terkait dengan syarat pengusungan tadi. Memang KPU sampai hari ini belum menerbitkan PKPU baru untuk pencalonan. Jadi kami melakukan sosialisasi itu masih berdasarkan pada
syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada dan juga PKPU 9 2020 yang kemarin terakhir itu sudah ada perubahan terkait batas usia itu di putusan EMA nomor 23 2024 kemarin. Kami masih menunggu PKPU-nya, Pak. Sampai hari ini belum keluar. Kemudian terkait dengan temuan pelanggaran tadi, Pak. Nah, itu koreksi buat kami. Memang kemarin itu ini sekaligus tadi penegasan dari Ketua PMI tadi. Memang kami harus akui bahwa pada saat setelah rekapitulasi tingkat distrik, banyak PPD yang kami harus panggil pakai padal, Pak, pakai polisi, untuk mereka bisa dihadirkan, dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Itu menunjukkan betapa sulitnya kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan mereka di tahap-tahap yang sebenarnya sangat krusial. Nah, itu jadi koreksi kita bersama, terutama kami di penyelenggara. Kemudian tadi terkait dengan apa dari Ketua PMI juga tadi terkait dengan ini ada apa saling menyalahkan, seolah-olah saling menyalahkan ya. Nah, memang Pak Ketua di beberapa kesempatan beliau memberikan statement di media bahwa ini apa PPD yang kemarin itu produk dari teman-teman komisioner lama. Memang ada statement seperti itu. Itu Pak Ketua dalam suasana, dalam dinamika yang memang mungkin itu mengungkapkan kekecewaan beliau terhadap kinerja PPD pada saat itu. Jadi saya pikir itu situasional dan bisa dipahami, bukan dalam rangka untuk menyalahkan teman-teman. Karena ini teman-teman di komisioner lama pun mereka melakukan mekanisme rekrutmen itu berdasarkan undang-undang ya. Semua tidak keluar dari koridor. Jadi itu hanya dinamika yang kemudian itu terungkap, kata-kata itu seperti itu dari beliau. Ini saya mohon untuk nanti bisa dimaklumi. Kemudian yang berikut sosialisasi ya, penegasan untuk dilakukan sosialisasi dan transparansi dalam penyelenggaraan. Memang untuk belajar dari pemilu kemarin, untuk saat ini KPU sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi dan BIMTEK. Bukan hanya kepada badan ad hoc kami, tetapi juga kepada semua stakeholder yang terkait, yang punya kepentingan, yang punya kompetensi pada saat pelaksanaan pencoblosan terutama. Nah, kami mengumpulkan ketua-ketua RT, kami mengumpulkan lurah, memberikan pemahaman. Biasanya RT-RT itu dari zaman dulu kala, mereka ini punya peranan yang besar dalam pembentukan KPPS. Tetapi mulai pemilu 2024 kemarin sampai pilkada besok, KPPS itu wewenang penuh kami berikan rekrutmennya kepada PPS. Tetapi supaya tidak membuat protes dari RT, kami menyarankan supaya rekomendasi nama-nama dari RT itu kalau bisa diakomodir tapi tidak semuanya. Misalnya kalau dia rekomendasi 7, jangan diambil 7-7-nya. Nanti mereka tunduk sama RT-nya, bukan tunduk sama PPS. Nah, ini yang kami coba sosialisasikan kepada teman-teman di PPS. Kemudian dari Ketua PMKRI tadi, terkait dengan surat undangan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Titin. Memang bahwa tadi saya sudah sampaikan juga ada pemahaman yang keliru terkait dengan syarat mencoblos. Untuk pilkada, syarat mencoblos itu adalah yang sudah memiliki EKTP dan terdaftar di DPT. Undangan atau pemberitahuan itu bukan syarat mencoblos. Nah, kalau di pemilu itu hanya EKTP yang boleh, tetapi kalau di pilkada, kalau belum ada perubahan, saya baca undang-undang pilkada itu surat keterangan juga bisa. Jadi kalau tidak punya EKTP tapi punya surat keterangan bisa mencoblos. Ya, jadi kalau suket ya, surat keterangan suket itu ya. Jadi kalau orang datang ke TPS kemudian dia hanya bawa surat undangan, surat pemberitahuan, itu petugas KPPS kami wajibkan untuk dia harus cek lagi, dia harus memvalidasi betul atau tidak orang ini terdaftar di sini atau tinggal di sekitar sini. Nah, itu sedang giat-giatnya kami lakukan sosialisasi. Kita mohon dukungan, KPU mohon dukungan dari semua pihak, dari semua stakeholder yang terkait untuk sama-sama kita masifkan sosialisasi agar pilkada yang berkualitas dapat kita capai. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus pada KPU Mimika. Sebelum berakhir mungkin ada penyampaian dari Ibu Kasipidum pada Ibu, disilakan. Baik.
Shalom. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Forkopimda Daerah Kabupaten Mimika, yang saya cintai dan saya kasihi, narasumber kita pada hari ini Bapak Abhan dan Ibu Titi Anggraini, kemudian Kordif Divisi Hukum KPU, dan juga Pak Kasek, dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Mimika, serta para ketua-ketua partai maupun himpunan organisasi yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Saya langsung saja, dari tadi semua sudah bicara tentang teknis bagaimana melaksanakan pemilu. Tapi muara dari semua ini akan berakhir di kejaksaan ketika Anda melakukan pelanggaran. Perhatikan bahwa pelanggaran tindak pidana pemilu ini walaupun seorang tersangka tidak ada, proses akan tetap berjalan. Dan silakan cari aturan mainnya terkait dengan daluarsanya suatu tindak pidana pemilu. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau jadi DPO seumur hidup, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Yang perlu saya tekankan di sini, ketika Pilpres dan Pileg kemarin, jam 3 pagi baru kita pulang ya, Pak Kordif. Itu semua permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mimika ini, saya ada di situ. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh tanya semua anggota-anggota intelijen yang ada di Kabupaten Mimika. Ada permasalahan, pasti yang ditelepon kasih bidum. Jadi saya berharap tidak ada orang ataupun pelaku tindak pidana pemilu di kabupaten ini. Saya mau pemilu yang berintegritas sehingga tercapai pemilu dengan satu putaran di Kabupaten Mimika selesai tanpa ada tindak pidana pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penanganan perkara di Gakumdu, pintunya adalah Bawaslu. Setelah Bawaslu baru kepolisian, setelah kepolisian baru kejaksaan. Di dalam kepolisian dan kejaksaan, kami bergerak sesuai dengan garis komando. Jadi pintu masuk tetap di Bawaslu. Bapak dan Ibu silakan pelajari regulasi yang ada di Bawaslu terkait dengan pelaporan-pelaporan. Baru selanjutnya mengevaluasi dan juga memeriksa terkait dengan bukti yang Anda lampirkan di dalam laporan Anda. Kemudian terkait dengan dokumentasi, terkait dengan video-video. Karena saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, pastinya akan meminta kepada penyidik, dalam hal ini kepolisian Polres Mimika, untuk memeriksa ahli pidana, ahli dari KPU terkait dengan regulasi. Kemudian jika memang diperlukan ahli dari Bawaslu sendiri terkait dengan aturan main di Bawaslu. Kemudian apabila ada video-video yang ditampilkan atau yang dihadirkan sebagai bukti, saya akan meminta dilakukan pemeriksaan terhadap ahli dari digital forensik. Kemudian apabila ada dokumen-dokumen yang dipalsu tanda tangannya, saya akan meminta ahli grafolog. Banyak ahli yang akan saya minta. Karena prinsip saya tidak mau kasih tidur orang di lapas SP5 itu kalau dia tidak terbukti bersalah. Jadi semua harus jelas. Pemilu ini orang punya kepentingan masing-masing. Kebetulan saya senang keliling, saya senang jalan-jalan. Jadi saya tahu di Pilpres kemarin dan Pileg, TPS mana yang sudah tutup di pagi hari begitu buka 1 jam kemudian sudah tutup, mana yang coblos semua kotak suara cuma 1 orang, mana yang bagi undangan tidak sesuai dengan nama-nama, kita tahu. Tapi kalau dari Bawaslu tidak kasih lolos ke kita mau bikin apa?
Jadi mari kita sama-sama kalau mau maju, kalau mau berperang, pastikan bukti, saksi, semua yang bisa hadir di dalam persidangan. Jangan kasih saya saksi yang tidak bisa hadir di persidangan. Saya akan pakai kekuatan hukum manapun untuk bisa menghadirkan seseorang. Karena saya tidak pernah panggil orang untuk jadi saya punya tahanan. Jadi saya berharap ketika kita melaporkan seseorang, kita harus punya bukti yang cukup kuat dan didukung oleh saksi-saksi. Jangan karena iri, karena kepentingan Anda menghancurkan hidup orang lain. Belajarlah hukum tabur tuai. Jangan kita tunjuk orang lain, kalau 3 jarinya mengarah kepada kita, kita lebih banyak salahnya. Mari kita saling koreksi, duduk dan jalin komunikasi yang baik. Saya salah di manakah? Bisa tolong perbaiki kah? Saya tidak tahu aturan hukum. Mari kita sama-sama duduk bagaimana aturan mainnya. Saya yakin Pak Kordif Hukum ini adalah orang yang berpengalaman. Pak Kasek, kemudian Ketua Bawaslu dan rekan-rekan adalah orang-orang yang berintegritas. Saya bicara di sini netral karena minta maaf saya digaji oleh Republik Indonesia, saya tidak digaji oleh republik manapun. Jadi ketika seseorang ditempatkan di kabupaten ini, terutama tolak ukurnya adalah pemilu, kenapa kami mewakili Forkopimda semua berusaha bagaimana caranya situasi keamanan di Kabupaten Mimika ini tetap aman dan terkendali, itu menjadi tolak ukur. Kemudian suksesnya pemilu itu juga menjadi tolak ukur. Karena ketika terjadi sesuatu yang dievaluasi lebih dahulu adalah kepala daerah dan semua Forkopimda. Makanya kenapa kami selalu memberikan edukasi yang membangun supaya mari kita sportif. Dalam sebuah pertandingan kita harus sportif. Menang dan kalah itu tergantung kualitas masing-masing. Jadi kalau mau bikin laporan di Gakumdu, silakan perhatikan bukti-buktinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Kita berikan aplaus pada Ibu Kasipi dan Kejaksaan Timika. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, tiba pada penghujung acara. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pada sesi yang pertama ini, dan dilanjutkan nanti ada sesi yang kedua setelah makan siang yang dipandu oleh moderator Saudari Doriska dengan 3 pemateri, yaitu Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Mimika, dan mungkin tadi ada konfirmasi ada kehadiran dari perwakilan MRP kalau tidak salah tadi kehadiran. Mungkin nanti setelah makan siang kita lanjutkan pada sesi kedua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om.